رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab hadratus syekh Sa'id bin Kai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal sampai apa kita? Hah? Kalam sudah. Kemarin apa? Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kalam. Kita wajib iman. Wajib iman kepada sifat Allah yang ke-13, bahwa Allah wajib bersifat kalam. Kalam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Bicara. Bahasa Jawanya apa? Ngomong. Kalau bagi Allah berfirman. Allah berfirman. Allah kalam. Ini kalau pada makna umumnya ya sifatnya kalam. Saya ya kalam, kamu ya kalam. Tapi kalau nanti mau dimaknakan khusus, kalau pada Nabi jadinya apa? Sabda. Kalau pada Allah firman. Kalau pada presiden apa? Kalau raja apa raja? Titah. Titah sang raja. Raja bertitah. Kalam itu adalah sifat yang ada pada dirinya sesuatu. Allah juga mempunyai sifat
kalam. Wajib Allah punya sifat kalam. Jadi jangan sampai kita tidak meyakini kalau Allah itu punya sifat kalam. Allah itu ya bicara, begitu loh. Nah, terus bicaranya Allah itu bagaimana? Oh, bicaranya Allah tidak seperti bicaranya makhluk. Bicaranya makhluk pakai suara. Bicaranya makhluk pakai tulisan. Allah bicara nggak pakai suara dan nggak pakai tulisan. Coba kalau di antara kita ngomong itu pasti ngomongnya pakai suara. Kamu telepon pakai suara, kamu ngobrol pakai suara. Kalau sekarang nggak usah pakai suara, pakainya SMS, WhatsApp, ya pakainya tulisan. Berarti sama-sama kalam, sama-sama berbicara. Bentuknya ada yang lewat suara, ada yang lewat tulisan. Lah Allah berbicara nggak pakai dua-duanya, nggak pakai tulisan dan nggak pakai suara. Lah orang nanya, lah terus bagaimana Allah bicara? Ya nggak bagaimana. Oh nggak ada contohnya. Gitu. Ada contohnya ada? Yang bicaranya kayak bicaranya Allah ada? Nggak ada. Yang punya kalam seperti kalamnya Allah itu nggak ada. Sifat kalamnya Allah itu ya esa, hanya ada pada Allah, nggak ada pada wujud yang lain, nggak ada. Wujud yang lain itu kalau ngomong pasti kalau nggak pakai suara pakai tulisan. Kenapa sih tulisan dan suara itu tidak mungkin bagi Allah? Kenapa? Karena suara dan tulisan itu mengalami perubahan. Allah kalamnya tidak mengalami perubahan. Suara dan tulisan itu kalam yang cacat. Nih, kalau kita mau melihat hakikatnya, suara dan tulisan itu kalam yang nukus, kalam yang cacat. Kenapa cacat? Kenapa rusak kalamnya? Karena mengalami perubahan. Artinya begini, kalam yang suara dan tulisan itu kalam yang nggak bener. Kenapa? Kalam yang waktu ngomong kita nggak ngomong yang sebenarnya. Waktu ngomong itu nggak ngomong yang sebenarnya. Contoh begini. Saya mau menyampaikan informasi, mau ngomong masjid. Kalau saya mau ngomong masjid, itu nggak bisa langsung pada satu kali omongan masjid, harus dua kali ngomong masjid. Coba sekali ngomong bisa nggak? Bisa nggak? Lah itu namanya cacat. Itu omongan yang cacat. Lah omongannya Allah nggak begitu, gitu loh. Allah ngomongnya Allah semua yang di kalam pada satu omongan. Berita apapun diomong oleh Allah dengan satu omongan, namanya omongannya esa. Nah, itu omongannya begitu, itu nggak bisa pakai suara, nggak bisa pakai tulisan. Coba kamu ngomong negara Indonesia begitu, satu omongan bisa nggak? Bisa? Itu berarti omongan kita omongan cacat, gitu loh. Maka Allah itu kalamnya nggak mungkin begitu, gitu loh. Allah itu ngomongnya nggak mungkin cacat begitu. Artinya ketika ngomong itu kita nggak dapat informasi sebelum semua kalimatnya diucapkan, kan lama. Apalagi ini mau cerita tentang satu kejadian, wah berapa lama ceritanya itu? Butuh berkalimat hanya untuk menyampaikan satu informasi. Itu namanya kalam yang cacat. Allah kalamnya tidak demikian.
Informasi apapun itu dikalam oleh Allah dengan kalam yang esa, gitu loh. Itu namanya kalam yang tidak ada yang lain yang punya kalam seperti itu. Hanya ada pada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib iman demikian. Jadi Allah itu ngomongnya nggak kayak kita. Ngomong, diem, ngomong lagi, diem, ngomong lagi. Itu omongan cacat. Allah nggak begitu ngomongnya, begitu loh. Allah itu kalamnya sempurna. Lah kalam yang sempurna bagaimana? Bisa menyampaikan informasi dengan satu kalam, gitu loh. Allah mewahyukan berita ke malaikat, Allah mewahyukan berita kepada nabi itu dengan satu kalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah informasi di gunung Tursina, maka Allah menyampaikan informasi tentang beberapa perintah-perintah kepada Nabi Musa. Maka Allah menyampaikannya dengan kalam yang esa, gitu. Sampai diberitakan apa? Nabi Musa untuk mendapatkan kalamnya Allah yang esa itu diberikan oleh Allah 100.000 pendengaran. Kan kalau kita punya 2 pendengaran, kalau ngomong ya satu-satu dengernya. Coba 2 orang ngomong bisa nggak? Nah, Allah memberikan 100.000 pendengaran kepada Nabi Musa untuk sekali mendengar kalam yang esa bagi Allah. Satu kalam Nabi Musa paham. Oh iya, diberikan 100.000 pendengaran. Ini kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pakai suara dan tidak pakai tulisan, gitu. Ini gambarannya digambarkan bahwa kalam yang ada pada kita yang rupanya tulisan dan suara itu menunjukkan kalam yang tidak sempurna, kalam yang tidak bisa ngomong pada tempat yang sebenarnya, begitu loh. Artinya ketika saya ngomong sesuatu itu nggak selesai, nggak selesai kan? Harus diselesaikan waktu keduanya. Berarti kalamnya berganti. Ini bukan kalamnya Allah yang begitu. Karena kalam yang berganti-ganti itu mesti ada waktunya, ada zamannya, ada perubahannya, dan semua itu mustahil bagi Allah. Allah itu nggak terkena waktu, nggak terkena zaman, nggak terkena perubahan, hingga kalamnya pun tidak mengalami perubahan. Kalamnya Allah itu nggak ganti-ganti. Kalamnya Allah itu enggak gonta-ganti. Kalau kalamnya kita ganti-ganti. Kalau kalamnya Allah enggak ganti-ganti. Kenapa? Kalam yang esa memuat semua informasi. Kan enggak ganti lagi ngomongnya. Nah, kalau kita kan ngomongnya ganti-ganti. Kenapa? Karena untuk sekali ngomong enggak bisa. Untuk cerita, tadi saya melihat kebakaran di Duri Utara, Duri Selatan. Oh, ceritanya panjang bener, itu bisa setengah jam sendiri. Udah pada nengok belum ke sana? Belum. Ada teman ngaji kita yang juga kena rumahnya di sana. Si Gondrong, si Bewok itu pulang dari sini ngaji sama saya siang. Selasa siang dia ngaji dari sini. Sore dia pulang. Kata dia jam 8 malam kejadian. Tahu ada korbannya nggak? Nggak ada. Meninggal. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sabar ya. Diganti oleh Allah dengan keadaan yang baru. Diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik insya Allah. Siapa yang tahu kalau sorenya akan terjadi musibah. Masih di sini siangnya, malamnya musibah kebakaran. Rumahnya 3 lantai, habis tuntas. Udah nggak disisain, maksudnya sisanya lapaknya doang. Iya. Ya, jadi ini harus kita imani, kalamnya Allah bukan suara, bukan
tulisan bukan huruf. Apalagi pakai bahasa. Kalau sudah bukan suara, bukan huruf, juga bukan bahasa. Kalau pakai bahasa ya mesti ada suaranya, ada hurufnya, begitu loh. Ini yang harus kita pahami. Jadi Allah berbicara kepada hambanya itu maknanya kalam itu apa sih? Kalam itu memberi informasi. Kalam itu sifat yang menunjukkan sesuatu. Kita kalau ngomong itu mau menunjukkan sesuatu. Kalau kamu nggak mau menunjukkan sesuatu, kamu nggak akan ngomong. Jadi orang yang bisa ngomong itu maknanya orang yang bisa menunjukkan sesuatu. Lah Allah itu zat yang bersifat ngomong, zat yang bersifat kalam. Artinya Allah zat yang bisa menunjukkan sesuatu. Mustahil Allah bakam. Mustahil Allah itu bisu. Mustahil Allah itu bisu. Artinya mustahil Allah itu tidak bisa memberikan informasi. Mustahil Allah tidak dapat memberikan petunjuk. Ini mustahil. Artinya dia punya pengetahuan, tapi pengetahuannya tidak bisa disampaikan kepada yang lain. Itu namanya tidak bisa menunjukkan sesuatu. Saya punya ilmu, saya ngerti tentang segala sesuatu, tapi waktu mau menyampaikan sama yang lain nggak bisa. Namanya cacat kalau begitu. Itu bukan sifat Allah. Mustahil Allah sifatnya demikian. Mustahil Allah itu punya sifat yang cacat. Karena cacat itu bagian dari sifatnya makhluk, bukan sifatnya Allah. Nah, kita wajib iman kalau Allah itu zat yang memberikan informasi dan mampu menunjukkan sesuatu. Mustahil Allah itu bisu. Ada anggapan sebagian kawan-kawan kita muslim yang ini bagian dari kesalahan yang disebut bid'ah. Mereka melakukan perbuatan bid'ah. Apa bid'ahnya? Apa? Mengatakan bahwa kalamnya Allah itu ya suara, tapi suaranya nggak sama suara kita. Itu yang begitu namanya bid'ah. Hukumnya haram. Tidak boleh kita mengatakan sampai bahwa kalamnya Allah sampai nantinya suara, tapi suaranya nggak sama dengan suara kita. Oh, bahaya itu. Jadi jangan sampai kita mengatakannya demikian. Makanya penting kita ngaji, penting kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tidak memahami suatu ilmu, sebuah ilmu, dia nggak paham ilmu astronomi, dia nggak paham ilmu geografi, dia nggak paham ilmu nahwu sekalian, dia nggak paham, ini nggak usah kita bully, nggak usah kita kata-katain, nggak usah kita ejek. Tapi kalau ada orang kok nggak kenal sifat-sifat Allah, ini perlu dibully, perlu diejek. Lu begok banget sih begitu. Sifat Allah aja nggak tahu, habis gimana? Yang lain tahu, ilmu ini tahu, ilmu ini malah ilmu tentang Allah nggak tahu. Oh, ini parah. Ini kewajiban. Yang lain bukan kewajiban. Begitu loh. Kewajibannya kewajiban yang pokok lagi. Kalau sampai kamu nggak ngerti ini, waduh, ini ulama berselisih. Ada yang mengatakan dosa besar, ada yang sampai mengatakan kafir. Kan bahaya berarti kan. Dosa besar lagi. Kamu nggak ngerti nahwu, nggak dosa besar, begitu loh. Kamu nggak ngerti ilmu matematika, apalagi. Ya? Kamu nggak ngerti ilmu tentang tajwid, juga nggak dosa besar namanya. Artinya dosanya nggak sampai membawa kamu pada kekafiran. Tapi ini dosa ini bisa sampai, ulama ada yang mengatakan kalau sampai nggak ngerti awas, kafir, ini bahaya. Oh, berarti kan berat. Maka kita dipentingkan ngaji ilmu ini. Nah, ulama itu sudah membuat cara yang sistem yang tersusun dengan bagus. Dari mulai sifat wujud kita disusun oleh ulama dengan kalimat-kalimat yang bagus agar kita mudah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terus
Jangan terus menganggap cukup dengan yakin. Jangan, pokoknya saya yakin. Nanti kalau pas ketemu sama orang-orang yang tadi itu mengatakan, "Oh, Tuhan itu ngomongnya ya pakai suara." Nah, bingung kamu. Apa iya apa enggak ya? Apa iya apa enggak ya? Ini ketemu lagi sama yang ngomong, "Oh, Tuhan itu kalau ngomong pakainya tulisan, Tuhan nulis. Satu hurufnya yang Tuhan tulis itu gedenya segede gunung Qaf ya. Tuhan tulisannya satu hurufnya segede gunung Qaf. Nah, tangannya seberapa terus? Ini kalau Tuhan nulis pakai tangan segala dong. Kalau Tuhan itu menciptakan tulisan gitu loh. Bukan Tuhan itu nulis, bukan. Al-Quran itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Tulisan atau bukan? Tulisan. Tadi katanya Allah ngomongnya bukan tulisan. Kok yang sekarang kita baca kok tulisan? Karena Allah ngomongnya sama orang yang pakai suara dan tulisan, begitu loh. Maka dibikinkan omongan yang pakai tulisan. Kalau kalam yang ada pada dirinya Allah, ya bukan suara, bukan tulisan. Tapi informasi yang diberikan Allah kepada kita, Allah menciptakan tulisan, begitu loh. Untuk bisa kita baca. Tulisan yang Allah ciptakan di mana? Di Lauhil Mahfud, disalin oleh malaikat Jibril alaihi salam, diturunkan kepada para nabi, begitu loh. Jadi Allah menciptakan tulisan, bukan yang di Quran yang kita baca ini ngomongnya Allah begini. Mana ada ngomongnya Allah begitu. Kalau ngomongnya Allah kayak yang di Quran itu, berarti Allah ngomongnya ada ayatnya, ada juznya, ada suratnya, petil-petil dong omongannya Allah. Omongannya Allah berganti-ganti dong, tersusun. Itu bukan omongannya Allah, begitu loh. Artinya omongannya Allah tidak tulisan seperti yang kita lihat. Nah, terus yang disebut kalamnya Allah yang mana? Makna yang tersimpan. Lafaz-lafaz yang kita baca itu semua diciptakan oleh Allah. Allah menjadikannya agar itu menjadi kita pahala untuk kita ketika kita membacanya, namanya dapat bacaan pahala tilawah. Bacaannya, ayatnya, satu persatu hurufnya diberi pahala oleh Allah kalau kita mau membacanya. Maknanya apa? Allah menjadikan surat untuk kita. Lafadznya Allah yang menciptakan, maknanya Allah pula yang menciptakannya, hingga kita diberikan oleh Allah kepahaman tentang Al-Quran. Nah, kalau saya kok baca Al-Quran terus menganggap ini Al-Quran ini kitab suci, ini langsung kalamnya Allah turun ke sini. Oh ya, nggak mungkin. Mana mungkin ada omongan bisa omongan kok bisa pisah dari wujudnya sesuatu, bisa nggak? Saya mau nanya begini. Kalau kamu dengar televisi, lihat televisi atau dengar radio, ada suaranya Bang Roma Irama lagi nyanyi. Itu yang di radio itu suaranya Roma Irama bukan? Suaranya. Berarti suaranya Roma ada dua gitu. Yang pada Romanya sendiri, yang di radio sendiri gitu. Jadi yang asli yang mana? Jadi suaranya Roma bisa dipisahkan nggak itu? Mestinya yang di radio itu tiruan suaranya, gitu loh. Bukan suaranya, bukan. Kayak begini, saya niruin suara macan, apa saya jadi macan gitu. Saya niruin suara macan. Lah radio itu niruin suaranya. Lah begitu. Lah suara aslinya Roma di mana? Ya di rumahnya. Kalau namanya ada muadzin di sini azan, yang di speaker suaranya siapa itu? Masa di speaker suaranya muadzin? Suaranya speaker, yang ngomong speaker. Speakernya niru.
niruin suaranya muadzin begitu. Suaranya muadzin ya di sini. Karena bentuknya suara maka bisa ditirukan oleh yang lain. Bentuknya tulisan maka bisa ditirukan oleh yang lain. Nah kalau kalamnya Allah ya nggak bisa ditiru, nggak bisa dicontoh, nggak ada contohnya, nggak ada tiruannya. Jadi yang kita baca ini kalamnya siapa? Kalam yang diciptakan oleh Allah, begitu loh. Allah menciptakan tulisan untuk kita. Ada yang tulisannya bahasa Arab. Kenapa? Ya karena turunnya untuk orang Arab. Ada yang tulisannya bahasa Ibrani. Kenapa? Turunnya untuk orang Bani Israel. Ada yang tulisannya Kipti. Kenapa? Turunnya untuk orang Mesir. Ini sesuai dengan di mana turunnya. Kalau turunnya kok Indonesia, mungkin pakainya Hono Coroko gitu loh. Kalau turunnya ke Jawa, mungkin pakai tulisannya Hono Coroko, Doto Sowolo, gitu. Mungkin begitu. Artinya diciptakan sesuai bahasa kaum di mana berita itu akan diturunkan gitu loh. Jadi jangan terus Allah itu bahasanya macam-macam. Lo kira gaet apa bahasanya macam-macam? Allah kok bahasanya macam-macam? Allah itu menciptakan bahasa. Allah menciptakan pembicaraan. Ada berapa macam pembicaraan di jagat ini kira-kira? Ada berapa? Indonesia ada berapa Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke itu berapa bahasa? Akeh. Ratusan bahasa. Itu baru Sabang sampai Merauke. Belum tempat yang lainnya. Ini Allah mampu menjadikan pembicaraan yang saling dipahami oleh satu sama lainnya. Kamu kalau lihat pembicaraannya orang Filipina, orang aneh-aneh lagi ngomongin kok bisa paham? Ya bisa paham saja. Sama kayak orang sono lihat kamu ngomong, kok bisa begitu dipahami? Ya bisa saja. Allah menjadikan masing-masing memahami apa yang dikalamkan sesuai bahasanya. Ini Allah menciptakan pembicaraan, Allah menciptakan ilmu, Allah menciptakan informasi pada diri kita. Gitu. Tapi jangan terus disamakan. Kalamnya Allah berarti pakainya suara, pakai tulisan. Ya nggak bisa begitu. Jadi yang kita dapat berupa Al-Quran itu kalamnya Allah. Tapi disebut namanya kalam apa? Kalam dalil, gitu loh. Kalau yang ada pada dirinya Allah kalam apa? Kalam sifat. Nah, beda ini. Ada kalam sifat, ada kalam dalil. Kalau saya nulis surat atau saya SMS, saya kirim ke kamu. Setelah kamu terima, itu yang kamu terima itu omongan apa namanya? Omongan sifat apa omongan dalil? SMS yang kamu terima atau surat yang kamu terima itu omongan sifat atau omongan dalil? Omongan. Kalau omongan sifat ya ada pada diri saya. Kalau omongan dalil itu bisa dipisahkan. Omongan dalil itu maknanya saya menciptakan omongan. Pakainya tulisan. Saya copy bisa. Kirim sono, kirim sono, kirim sono. Banyak bisa. Mau jutaan copy bisa. Tapi kalau kalam sifat saya ada berapa? Ya satu pada diri saya. Jadi kalam sifatnya Allah itu ya ada pada dirinya Allah, ada pada zatnya Allah. Yang kita terima ini namanya kalam dalil. Jangan dianggap ini kalam sifat. Ini kalam yang ada pada dirinya Allah diturunkan. Mana bisa? Kalam yang ada pada dirinya Allah ya ada pada dirinya Allah, nggak bisa diturunkan kemana-mana. Nah, sedangkan yang kita terima itu kalam yang diciptakan oleh
Allah, bukan kalam yang ada pada dirinya Allah turun ke kita, bukan. Jadi kalam yang kita terima namanya kalam apa? Kalam dalil. Nah, sekarang saya mau nanya, kamu kalau ngomong pakainya suara dan tulisan, ya jelas nih, pasti nih. Kalau ngomong pakainya suara dan tulisan. Nah, saya mau nanya, kalau kamu nulis itu tulisan kamu berasal dari mana? Kata-katanya berasal dari mana? Kan mulut kamu diem, kamu nulis, keluar kata-kata. Itu kata-kata yang keluar itu berasal dari mana? Dari hati. Nah, dari hati itu berarti omongan asli kamu di situ. Itu omongan asli namanya, disebut omongan sifat. Bisa nggak dipisahkan? Bisa nggak omongan hati kamu diambil? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Tapi bisa kamu munculkan. Pakai apa? Kamu tulis. Nah, di sini tersimpan rasa cinta kepada seseorang. Kan nggak bisa kita tampakkan. Terus apa? Saya tulis I love you. Nah, kan ditulis kan? Nah, tulisan itu namanya kalam apa itu? Kalam dalil. Dalil apa? Dalilnya di sini itu ada omongan. Saya lahirkan dalam bentuk tulisan, gitu loh. Atau saya lahirkan dalam bentuk suara. Suara ini juga bukan kalam asli saya, bukan. Kalam asli saya di dalam hati. Lah yang di dalam hati itu suara atau tulisan? Kalam yang di dalam hati itu suara atau tulisan? Bukan suara. Lah itu contoh namanya. Itu gambaran bahwa ada omongan yang bukan suara, bukan tulisan. Begitu loh. Namanya apa itu? Omongan sifat, begitu. Kalau pada kita namanya kalam hati. Kalau pada Allah kalam sifat. Ini beda ini. Jangan terus kalamnya Allah kayak dalam hati kita. Enggak. Kalau yang di sini itu namanya kalam hati. Kalau ini yang begini ada pada Allah, berarti Allah punya hati juga nanti. Kayak orang dong. Jadi pada Allah namanya apa? Pada Allah namanya kalam sifat. Pada kita namanya kalam hati. Makanya ada orang ngomong, ini kukatakan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kenapa? Maknanya saya jujur dah, ini jujur, jujur. Artinya saya mengungkapkan isi hati saya. Berarti kalam yang asli itu di dalam hati. Adapun yang kita tuliskan namanya kalam dalil. Jadi Quran yang kita terima namanya kalam apa ini? Kalam dalil. Kalau kalam sifat di mana? Pada dirinya Allah. Jadi nggak bisa kalam sifatnya Allah itu dilepas, dicopot, nggak bisa. Jadi kita jangan salah anggap, ini suci, kalamnya Allah, maknanya nggak bisa. Ini kalam yang diciptakan oleh Allah. Kita diperintah memuliakannya, memuliakan ciptaan Allah. Begitu loh, jangan salah paham ini. Bukan menciptakan bagian dari dirinya Allah, bukan. Bukan memuliakan bagian dari Allah, bukan. Allah nggak bisa dipisah-pisah begitu loh. Jadi yang kita terima ini adalah informasi atau kalam petunjuk yang diciptakan oleh Allah. Baik itu Injil bentuknya, atau Zabur, atau Taurat, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, kalau Allah ngomong langsung dengan hambanya bisa nggak? Kalau saya ngomong sama kamu, tapi nggak usah pakai suara, nggak usah pakai tulisan, coba kita ngomong hati-hati, bisa nggak? Bisa? Bisa nggak? Pakai telepati kata orang. Pokoknya diem aja lah, kita connect batinnya begitu.
Ini namanya apa? Memunculkan atau melihat atau membaca kalamnya orang lain. Kita nggak bisa. Allah menampakkan kalamnya kepada yang lain langsung itu bisa. Seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah bicara sama Nabi Musa itu nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Tapi Nabi Musa mengerti, memahami informasi yang diberikan oleh Allah. Itu loh. Jadi kalau kita gimana? Kalau kita nggak bisa. Kalau kita mau ngomong sama orang ya pakai suara, pakai tulisan. Maka jadi sebuah petunjuk yang kita munculkan. Jadi kalamnya Allah harus kita pahami bahwa berbeda dengan kalam makhluk. Ini banyak yang terjebak di sini, yang nggak paham di sini banyak. Hingga menganggap Quran itu suci, dianggap karena Quran itu apa? Bagian dari Allah. Sucinya Quran itu karena kita diperintahkan kalau memegang harus pakai wudu. Kenapa? Barang yang disucikan oleh Allah, barang yang dimuliakan oleh Allah, gitu dong. Kalau Quran itu najis gimana? Bisa nggak? Quran kena najis bisa nggak? Quran kena najis bisa apa enggak? Quran itu bisa kena najis nggak? Ya bisa, wong Quran di rumah kamu tai cicak semua, gimana nggak najis? Terus kalau ada tai cicaknya bagaimana? Ya disucikan, kan sudah suci. Ya nggak begitu. Maksudnya suci di situ bukan asli suci yang nggak bisa kotor, enggak. Ya kalau kotor dibersihkan. Kalau kamu kok nemu Quran yang sobek-sobek diapain? Ya kumpulkan. Gitu. Quran bisa rusak enggak? Ya bisa. Makanya ini bukan kalamnya Allah yang qadim, bukan, ini kalam yang diciptakan, namanya kalam dalil. Kalau kalamnya Allah yang sifat ya nggak bisa rusak. Gitu loh. Kalau yang bisa rusak apa? Ya barang baru, barang yang diciptakan. Jadi yang kita terima ini adalah barang yang diciptakan oleh Allah, tapi isinya informasi, isinya petunjuk dari Allah yang tiap ayatnya, tiap yang kita pahami itu menunjukkan pada makna yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan, yang Allah mau tunjukkan kepada kita. Seperti la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ini kalimatnya kan pakai la taqrabuz zina, panjang banget itu kan. Tapi kalau nanti kamu dibukakan hijab, kemudian kamu melihat langsung kepada kalamnya Allah, kamu akan memahami kalam seperti itu, la taqrabuz zina, tapi nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, gitu loh. Kamu akan tahu bahwa kamu dilarang oleh Allah berzina dengan kalam yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Jadi maknanya sama, kamu memahaminya sama, tapi yang kamu terima sekarang ini kamu dapati dari sebuah tulisan. Informasi yang kita terima sekarang berasal dari sebuah tulisan bahwa saya dilarang zina, saya dilarang minum arak, saya dilarang riba, saya dilarang. Ini semua itu kita pahami dari petunjuk yang rupanya suara dan tulisan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada yang memahami Tuhan itu kalau mau menciptakan sesuatu ngomong kun fayakun. Wah, repot lagi ini pakai ngomong Ada Tuhan kan kun melulu nanti. Jadi kun fayakun itu bukan kalam yang suara, bukan. Jadi jangan dipahami seperti kalamnya kita ini. Makanya penting kita ngaji ilmu ini penting agar apa? Di hati kita itu nggak ada pertanyaan lagi gitu loh. Nggak nanya-nanya lagi Tuhan tuh gimana Tuhan. Ketika terbersih nanti ada bisikan yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin. Kamu nggak lagi punya
punya keraguan-raguan, nggak ada. Apalagi nanti kamu dapat fitnah yang macam-macam. Kalau kita nggak mapan hatinya, nggak mapan pengetahuannya, maka akan tertipu sebagaimana banyak orang-orang terdahulu. Dicontohkan, diriwayatkan zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir itu pernah didatangi oleh sinar. Sinar itu muncul di hadapan Tuan Syekh, yang sinar itu nggak nempel di mana-mana. Jadi cuma sinar doang, tapi nggak ada lampunya, nggak ada apanya. Sinar itu ngomong, saya Tuhan kamu. Coba, sinarnya ngomong, saya Tuhan kamu. Abdul Qadir, kamu adalah hamba yang baik. Mulai hari ini semua yang aku perintahkan sudah aku bebaskan untuk kamu. Semua yang aku larang-larang aku bebaskan untuk kamu sekarang. Dan kamu nanti akan masuk surga duluan. Kalau kamu yang terima gimana? Makasih ya Allah, makasih ya Allah, baik banget dah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seneng kamu kira-kira? Seneng banget. Kok tiba-tiba Tuhan datang sama kamu, hari ini kamu bebas semuanya, mau ngelakuin apa saja. Oh, pesta. Sama kayak anak kamu sekolah lah. Anak kamu lagi mau berangkat sekolah, ketemu bapaknya. Nah, mulai hari ini kamu nggak usah sekolah. Wah, jingkrak, makasih Pak. Seneng nggak kira-kira? Kayak sekarang ini. Dulu anak kita punya cita-cita kapan ya berbulan-bulan nggak sekolah. Sekarang berbulan-bulan dia nggak sekolah. Nah itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Diambilkan sendalnya, dilempar sinar itu. Minggat kamu setan. Tuh. Tuan saya nggak ketipu. Coba, Tuan saya nggak ketipu. Kalau kamu gimana? Coba. Kata setannya apa? Sudah ribuan orang yang tertipu dengan saya. Kamu diantara yang berhasil. Coba. Kita punya kawan banyak. Yang anaknya itu mondok, bapaknya itu orang soleh. Begitu anaknya pulang mondok, bapaknya sudah nggak sholat lagi. Ditanya, Pak, kenapa kok nggak sholat, Pak? Oh, saya udah sampai hakikat. Saya sudah ketemu sama Allah. Saya sudah dibebaskan, nggak perlu sholat lagi. Gimana coba? Kan tertipu dia berarti. Nggak ngerti bagaimana kalamnya Allah. Nggak ngerti informasi apa yang diterima dari Allah. Main terima, oh ini Allah yang ngomong. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu berada di satu tenda, satu gua. Kemudian dia dari jauh melihat ada api. Dia ngomong sama keluarganya, kamu sini dulu, saya mau ambil api itu untuk saya bawa kemari, biar kita anget di sini ada api. Maka disamperin sampai sana, apinya nggak nempel di mana-mana, ngambang doang apinya ini. Apinya ngomong, Musa, saya Tuhan kamu, ngomong ini. Apinya Musa, saya Rabbukum, ana Rabbukum, saya Tuhanmu Musa. Tapi kan ngomongnya Allah nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Gitu mestinya pahami itu dulu. Lah kalau apinya pakai bahasa Arab, lah kamu orang mana? Orang Arab. Begitu loh. Kalau Allah yang ngomong ya nggak pakai informasi, nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, kecuali yang datang malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril yang datang, ya mesti pakai bahasa, mesti pakai suara. Wong namanya makhluk, mesti tersusun kalamnya. Tapi kalau itu Allah yang kalam, ya mustahil tersusun-susun. Jadi kamu harus paham dari sini dulu. Kalau
Ini yang nggak paham nanti tertipu dengan sesuatu yang jadi ujiannya hamba, ujian keimanan kita. Nah, kalau kita sih ya Allah, nggak usah diuji yang berat-berat ya Allah, yang ringan-ringan ya susah ya Allah, apalagi yang berat-berat begitu ya. Apalagi nanti ujian sakaratul maut ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita dikokohkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Tidak sampai iman kita ini gonjang-ganjing, tidak sampai iman ini gugur, nggak sampai iman kita ini lengser dari hati kita, apalagi khususnya di akhir zaman seperti ini. Sesuai dalam hadisnya Nabi bahwa ada seseorang yang paginya iman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya kafir, paginya iman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan hati kita, dikuatkan iman kita, dijaga keyakinan kita sampai akhir hayat kita, sampai kita bisa mati tetap membawa iman dan mengesahkan Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sifat yang ke-13, insyaallah kita akan bahas lagi nanti pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضاب كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada yang nanya?